Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5597 dan bab 5598. Dongeng Donghua. Bab 5597. Pria tampan yang pendiam. Ayo pergi. Dalam sekejap, semua proyeksi kaisar hilang dan menghilang dari tempat ini. Po Meng mendengus dingin. Dia memegang Ming Bowel dan mengambilnya di kota Fengdu di bawah. Dalam sekejap, dia mengambil semangkuk air sungai dari sungai Wangchuan di bawah. Saat berikutnya, air sungai sedikit berfluktuasi. Sepertinya membimbing seseorang ke depan. Di mana aura orang-orang yang membunuh Kaisar Yama? Saya ingin melihat siapa Anda. Mata Meng Po menyipit, dan dia menghilang dalam sekejap, diam-diam meninggalkan Qin Chen dan rombongannya. Zi menindaklanjuti. Meskipun jembatan Naihe terletak di kota Fengdu dan berada di bawah asuhan Kaisar Yama, tidak ada seorang pun di seluruh dunia bawah yang mengetahui bahwa Po Meng sebenarnya lebih mengenal jembatan Naihe daripada Kaisar Yama. Dengan air sungai Wangchuan dan Meng Po Tang di tangannya, dia bisa mengikuti nafas jembatan Naihe dan melacak Qin Chen dan yang lainnya dalam waktu singkat. Tuhan tidak menyadarinya. Bahkan Kaisar Yama tidak bisa melakukan ini. Dan saat Meng Po segera mengikuti Siang Qin Chen dan yang lainnya. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen terus terbang, dia mengaktifkan jantung ruang, dan fluktuasi ruang yang tersisa dimanapun dia lewat dengan cepat ditekan olehnya, tidak meninggalkan jejak. Dalam sekejap mata, sekelompok orang dengan cepat meninggalkan kota Fengdu dan menyerbu menuju area di luar wilayah Shenluoyan. Selama terbang lintas, Kaisar Netherworld sangat bersemangat dan berkata dengan wajah memerah, "Hahaha, Nak Qin Chen, kami melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini." Kaisar Yama juga seorang raksasa di zaman kuno. Dia tidak menyangka menjadi saya. Tunggu saja dan pancung dia di sini, haha, senang sekali, senang sekali. Kaisar Netherworld tertawa terbahak-bahak. Dia telah menelan sebagian besar sisa jiwa Kaisar Yama. Dia memperoleh banyak manfaat dari perjalanan ini dan sangat bersemangat. Awalnya, dengan pengetahuan dan kekuatannya sebagai empat Kaisar Agung, dia seharusnya tidak membuat keributan seperti itu. Tapi Qin Chen tidak tahan karena rencananya yang padat. Dia sudah bisa membayangkan seperti apa ekspresi Kaisar Yama dari Aula ke-10 ketika dia menerima kabar bahwa kota Fengdu telah dihancurkan dan Kaisar Yama telah jatuh. Biarkan istana neraka ke-10 mengincarnya di Gunung Huangquan untuk melihat apakah dia berani meninggalkan sarangnya di masa depan. Ketika Qin Chen mendengar ini, dia melirik Kaisar Yuming dan berkata dengan tenang, "Yuming, bagaimanapun juga, kamu juga salah satu dari empat Kaisar Agung di masa lalu. Kami baru saja membunuh Kaisar Yama, mengapa kami harus begitu bersemangat?" Baru saja membunuh Kaisar Yama. Kaisar Netherworld melotot Qin Chen, "Nak, apa yang kamu tahu? Kaisar Yama adalah salah satu dari 3 raksasa dunia bawah bersama Meng Po dan Kaisar Aula ke-10. Berapa lama dia hidup? Monster berusia 20 tahun, terlebih lagi dia masih di bawah komando Kaisar Yama dari 10 istana. Meskipun aku bisa membunuhnya dengan kekuatanku saat itu, mustahil untuk benar-benar melakukannya. Tahukah kamu seberapa besar fluktuasi yang ditimbulkan oleh kejatuhannya di dunia bawah?" Kaisar Nether menggelengkan kepalanya berulang kali. Qin Chen ini terlalu naif dan muda. "Haha, monster tua macam apa?" Qin Chen mencibir, "Mengapa kamu tidak membunuhku saja?" kata Qin Chen sambil menepuk bahu Kaisar Netherworld. "Kamu, penglihatanmu masih terlalu rendah, itu benar.
Lagi pula, kamu berada di posisi yang tinggi. Sekarang kamu sudah terbiasa duduk dan damai, akhirnya aku mengerti kenapa kamu terjatuh. Kamu tidak punya tenaga sama sekali. Kamu rela menyerahkan hidupmu. Kaisar hanya bisa dijatuhkan dengan tubuhnya, Molly, bukan begitu. Berbicara tentang ini, Qin Chen segera menoleh dan menatap Molly sambil tersenyum. Kelopak mata Molly bergerak-gerak. Sial, apa maksud Qin Chen? Wajahnya tenang dan dia mengangguk, Qin Chen, kamu benar. Sebagai manusia, tidak masalah jika kita tidak memiliki kekuatan. Kita memiliki visi yang tinggi. Jika kita bahkan tidak memiliki mimpi, apa jadinya? Perbedaan antara kita dan ikan asin seharusnya sama dengan hantu, kalau tidak kekuatan kosong. Saya khawatir itu hanya tas jerami. Wajah Kaisar Netherworld tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Molly. Sialan, siapa yang kamu sebut idiot? Aku tidak bilang itu kamu, Molly mengerutkan kening. Nak, kamu begitu sombong setelah menerobos Kaisar Agung. Tahukah kamu bahwa orang sepertimu, di masa lalu, aku akan hancur dalam hitungan menit. Molly tersenyum, kamu bilang itu terjadi di masa lalu. Kamu, Kaisar Netherworld gemetar karena marah. Baiklah. Qin Chen berbicara dan mengangkat tangannya untuk menghentikan pertengkaran di antara keduanya, dia mengerutkan kening dan merasakan kekosongan di belakangnya, mempercepat kecepatannya. Dan terbang dengan hati-hati, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Kaisar Netherworld dan Molly saling memandang, mendengus dingin, dan berhenti berbicara. Merasakan suasana canggung antara kedua pihak, Kaisar Simei mau tidak mau mengambil inisiatif dan berkata, Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah Anda perlu bertanya? Kaisar Netherworld langsung menyela dan berkata dengan penuh semangat, kita punya dua pilihan sekarang. Pertama, saatnya bersembunyi di laut kesengsaraan abadi dan berkonsentrasi menyempurnakan Kaisar Yama. Setelah kekuatan kita meningkat, kita kemudian bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Fa kembali ke Gunung Huangquan untuk menghindari badai ini. Entah itu, mencari tempat lain untuk bersembunyi. Namun, tidak banyak tempat di seluruh dunia bawah yang bisa lolos dari pencarian 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Hanya ada beberapa alam rahasia terlarang di mana ada sedikit kemungkinan. Kaisar Netherworld berkata dengan tegas, namun, saran pribadi saya adalah kembali ke Laut Bencana Abadi. Tempat yang disebut paling berbahaya adalah tempat Raman. Kaisar 10 Istana Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung pasti tidak akan melakukannya, berpikir bahwa kita akan kembali lagi. Kaisar Netherworld tampak bangga dan sangat percaya diri. Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu keduanya mengangguk. Mereka telah memperoleh sejumlah besar kali ini, tetapi mereka belum sepenuhnya mencernanya. Jika mereka kembali ke Laut Bencana Abadi untuk mundur selama beberapa waktu, mereka pasti akan dapat meningkat. Bahkan lebih. Bagaimana menurutmu, Molly? Qin Chen melirik Molly, yang terdiam. Molly. Sialan, kenapa kamu terus menyebutku? Ditatap oleh Qin Chen, Molly hanya bisa berkata dengan suara yang dalam, kemanapun kita pergi sekarang, kita tidak bisa kembali ke Laut Bencana Abadi. Mengapa? Kaisar Simei dan yang lainnya memandang dengan bingung. Kaisar Netherworld memandang Molly dengan jijik, seolah berkata, apa yang kamu tahu? Qin Chen tersenyum penuh arti. Melihat senyum di bibir Qin Chen, kelopak mata Molly tiba-tiba bergerak-gerak liar lagi, dia melirik ke beberapa orang, dan berkata dengan suara yang dalam. Kami baru saja membunuh Kaisar Yan Mo, jadi Anda dapat yakin bahwa keberadaan kami tidak diikuti. Titik tanda tanya. Suatu ketika seseorang benar-benar menatapmu, jika kembali ke lautan malapetaka abadi adalah musibah, sama saja dengan membakar diri sendiri. Ini konyol. Sekarang Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung sedang menuju ke Gunung Huangquan. Siapa di dunia bawah ini yang bisa mengawasi kita?
Kaisar Netherworld tampak menghina. Molly meliriknya dan mengabaikannya, hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli siapa yang menonton, kita tidak bisa mengambil risiko ini, jika tidak, tidak masalah jika kita ketahuan. Tidak masalah, jika wanita Qin Chen terungkap, itu akan menjadi bahaya nyata dan kesuksesan akan dikalahkan. Molly menegaskan. Kaisar Yuming mencibir, nak Qin Chen, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Yuming, aku akhirnya tahu sekarang bahwa kamu tidak adil ketika kamu jatuh. Sebelum Kaisar Yuming bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Qin Chen langsung memotongnya. Yuming terkejut, apa maksudmu? Kamu akan tahu nanti. Qin Chen tidak menjawab secara langsung. Dia hanya melirik ke arah Molly dan matanya bersinar. Fakta bahwa Molly bisa bertahan hingga hari ini memang bukan sekedar keberuntungan. Boom! Saat berikutnya, Qin Chen mempercepat kecepatannya dan bergegas masuk arah tertentu. Dan pergilah. Arah ini, bukan ke arah laut bencana abadi. Ini adalah. Setelah terbang dalam waktu yang lama, setelah merasakan arah terbang Qin Chen, mata Kaisar Netherworld tiba-tiba melebar. Sialan! Qin Chen tidak hanya tidak kembali ke laut kesengsaraan abadi, dia juga tidak pergi ke arah Gunung Huangquan, dia sebenarnya menuju ke arah dia terbang menuju wilayah Kaisar Wu Yueming. Nah Qin Chen, bukankah ini wilayah Kaisar Wu Yueming? Kaisar Netherworld tiba-tiba berkata dengan cemas. Setelah kita menghancurkan Kaisar Yama dari Istana ke-10 pasti akan mendapat kabar tersebut dan pasti akan segera kembali secepatnya. Sekarang kita akan pergi ke wilayah Kaisar Netherworld dari 5 gunung. Bukankah ini bunuh diri? Jika Anda melihat ke belakang dan kebetulan bertemu dengan kembalinya Kaisar Dunia bawah 5 gunung, Anda tidak akan bisa pergi bahkan jika Anda menginginkannya. Kaisar Netherworld langsung khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini meminta kematian? Ikuti saja aku dengan patuh. Qin Chen melirik Kaisar Netherworld dan bahkan tidak repot-repot menjelaskan, lihatlah Molly dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kaisar Netherworld. Di sampingnya, kelopak mata Molly berkedut liar, dan dia sudah memahami niat Qin Chen. Sial, Demon Qin ini memang kejam, terlalu kejam. Boom! Setelah beberapa saat Qin Chen kami telah memasuki wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung. Di langit dan bumi yang megah, aura aturan yang kuat beredar. Dibandingkan dengan domain Shen Luo Yama dari 10 istana neraka, aura di wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung adalah lebih tegak dan megah. Sombong. Molly, Hei Lian, bisakah kamu merasakan aura jurang neraka di wilayah Kaisar Dunia bawah 5 gunung? Tertahan dalam kehampaan, perintah Qin Chen dengan dingin. Dia menggunakan mata penciptaan dan menatap wilayah Kaisar Wu Yueming. Karena Kaisar Wu Yueming berkolusi dengan klan Abais, pasti ada petunjuk di wilayahnya, dan bahkan ada sebuah lorong yang menghubungkan klan Abais. Ya, Molly dan Tai Yin Mingnu segera terbang keluar dan merasakan bagian depan dengan hati-hati. Boom! 2 kekuatan jurang khusus perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh mereka, melihat wilayah Kaisar Ming 5 gunung. Sesaat kemudian, Tai Yin Mingnu menggelengkan kepalanya dengan sebuah ekspresi jelek, Tuan, saya tidak dapat merasakannya. Meskipun kami sama-sama anggota klan Abais, tidak mudah untuk merasakan aura jurang lain dengan melihat aura tersebut tanpa dasar apapun. Jika tidak, dia tidak akan bersembunyi di tubuh Tai Yin Mingnu selama bertahun-tahun. Mingnu dan Kaisar Wu Yueming mengetahuinya. Qin Chen tidak berkata apa-apa, hanya menatap Molly. Aura jurang khusus melonjak di tubuh Molly, dan pupil matanya menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba mengembun, tiba-tiba dia melihat ke suatu tempat di langit yang jauh. Qin Chen, ke arah itu, sepertinya ada aura jurang yang sangat halus. Molly berkata tiba-tiba. Tempat itu. Berjalan. Qin Chen meliriknya,
tanpa ragu sedikit pun, dan segera bergegas ke arah itu. Apakah ini baik-baik saja? Kaisar Agung Netherworld ragu-ragu dan segera mengikutinya. Bagaimana bisa Wang Qi begitu tidak dapat diandalkan untuk merasakan aura klan yang sama? Tidak lama setelah Qin Chen dan kelompoknya pergi dengan cepat. Di tempat Qin Chen dan yang lainnya menghilang, sesosok Reot tiba-tiba muncul-muncul di sini. Orang-orang ini telah memasuki wilayah Kaisar Wu Yueming. Hantu itu memegang mangkuk di tangannya dan menatap ke tempat di mana Qin Chen dan yang lainnya pergi. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Itu adalah Po Meng. Ayo pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Meng Po mengertakkan giginya. Tanpa banyak ragu, dia segera mengikuti tempat di mana Qin Chen dan yang lainnya menghilang. Dalam kehampaan di depan, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang, sambil mencibir ke arah sudut mulutnya. Molly kelopak matanya bergerak-gerak. Tuan, apa yang kamu lihat di belakang? Apakah seseorang mengikuti kita? Kaisar Simei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan dia merasa ada yang tidak beres. Setelah keluar dari kota Fengdu, Qin Chen telah melihat ke belakang berkali-kali. Qin Chen berkata kepada Molly, katakan saja padaku. Semua orang memandang Molly. Molly, sialan, aku hanya ingin menjadi pria pendiam dan cantik. Mengapa Qin Chen terus bertanya padaku? Bab 5598. Gunung Hun Yue. Namun, di bawah tatapan Qin Chen, Molly hanya bisa menahan diri dan berkata, jika tebakanku benar, pasti ada kaisar yang kuat yang mengikuti kita secara diam-diam, dan dia telah mengikuti kita sejak kota Fengdu. Tidak mungkin. Kaisar Netherworld tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, jika seseorang benar-benar mengikuti kita, bagaimana mungkin saya tidak merasakan apapun? Bukan hanya saya, tetapi Kaisar Simei dan Tai Yin Mingnu juga tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin pihak lain tidak memperhatikan apapun? Apakah Anda melakukannya? Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia belum memulihkan kultivasinya, tetapi dia masih mantan 4 Kaisar Agung. Jika seseorang benar-benar mengikutinya, menurut Anda itu akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun setelah mengikutinya dari kota Fengdu hingga sekarang? Candaan. Molly melirik Qin Chen dan melihat bahwa Qin Chen diam dan hanya bergegas dalam perjalanannya, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melanjutkan. Seharusnya ada alasan lain mengapa kita tidak merasakan satu sama lain. Misalnya, pihak lain hanya mengikutinya dari kejauhan dan tidak menyadarinya. Mendekatlah. Contoh lain, pihak lain memiliki metode rahasia khusus yang selalu dapat merasakan keberadaan kita. Atau itu adalah kombinasi keduanya. Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Kaisar Netherworld mencibir. Jika pihak lain begitu jauh sehingga kita bahkan tidak bisa merasakannya, jadi bagaimana dia melacak kita? Ketika Qin Chen terbang, dia memblokir semua fluktuasi ruang. Kecuali jika 4 kaisar besar mengikuti kita secara pribadi, mustahil bagi kaisar lain untuk melakukannya. Bisa mengimbangi kita. Aku tidak tahu tentang itu. Molly menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu itu sejak kita pergi kota Fengdu. Qin Chen diam-diam melihat kekosongan di belakangnya sebanyak 13 kali. Setiap kali, dia tidak bertujuan untuk apa-apa. Mengintip tanpa tujuan, tetapi menyelidiki area tersebut dengan sengaja. Dan, sesuai dengan arah yang diintip Qin Chen terakhir kali, jika tebakanku benar, lawan seharusnya berada di belakang kita di sebelah kiri, sekitar setengah jarak kaisar dariku. Molly tampak sangat yakin. Setengah kaisar Chen. Apakah Anda tahu jaraknya? Kaisar Netherworld berkata dengan ragu, apakah Anda tahu seberapa jauh setengah Kaisar Chen? Dengan jarak yang begitu jauh, di bawah pembersihan yang disengaja oleh Qin Chen, bahkan Kaisar Puncak Jangka Menengah tidak bisa bagaimana kita bisa melacak kita jika kita tidak bisa merasakan. Arah kemana kita pergi?
Yang disebut setengah jam kaisar adalah jarak yang dibutuhkan seorang kaisar untuk terbang melintasi dengan seluruh kekuatannya dalam waktu setengah jam. Ini adalah satuan pengukuran jarak di dunia bawah. Dengan jarak yang begitu jauh, ditambah dengan kekuatan sapuan ruang Qin-Chen, semua fluktuasi ruang harus benar-benar hilang. Dan kaisar biasa tidak dapat mendeteksi ke arah mana pihak lain pergi. Molly berpikir dalam-dalam, jika tebakanku benar, pihak lain seharusnya menggunakan metode khusus, atau ada sesuatu di tubuh kita yang dapat dirasakan pihak lain, seperti. Molly melirik ke arah Qin-Chen. Jika ada, apakah dia sedang berpikir, jembatan Naihe? Jembatan Naihe. Semua orang terkejut, bukankah benda ini telah disempurnakan oleh pemiliknya? Sudah disempurnakan, tetapi bagaimana jika Qin-Chen sengaja melepaskan napasnya untuk menarik lawan? Molly tiba-tiba berkata. Sengaja. Semuanya mereka semua memandang Molly dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kaisar Netherworld menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah ada orang yang mengikutinya, bahkan jika ada seseorang yang mengikutinya, kita bahkan tidak tahu siapa yang mengikutinya, jadi mengapa Qin-Chen menariknya ke mengikutinya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana jika orang yang mengikutinya adalah Po Meng dari wilayah Shen Luoyan? Molly tiba-tiba bertanya lagi. Po Meng. Semua orang terkejut. Apa itu mungkin? Kaisar Netherworld, Anda sendiri yang mengatakan ini. Meng Po adalah kaisar tertinggi di domain Shen Luo Yama, dan tidak lebih lemah dari Kaisar Yama. Kami membuat keributan besar di kota Fengdu sebelumnya, dan kaisar lainnya tidak melakukannya. Waktu untuk tiba, itu bisa dimaafkan. Tapi mengapa Meng Po Hui tidak bereaksi sama sekali? Molly berkata dengan wajah dingin, menurutmu, jika dia sebenarnya sudah lama tiba di kota Fengdu, tetapi telah mengikuti kita secara diam-diam, apakah mungkin? Di luar, semua orang tampak serius. Bahkan Kaisar Netherworld pun bijaksana. Tapi segera, dia mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan jika apa yang Anda katakan benar, apa tujuan Qin-Chen menarik Nyonya Meng untuk mengikutinya? Bukankah ini hanya untuk marah? Hanya orang idiot yang akan melakukannya sesuatu seperti ini segalanya akan datang. Melihat wajah Qin-Chen menjadi gelap, Kaisar Netherworld buru-buru berkata, Nak Qin-Chen, saya tidak mengatakan kamu idiot, saya hanya membuat analogi. Molly. Dia mengatakan apa yang dia katakan. Setelah menerima tawaran ini, Kaisar Netherworld bahkan belum menyadarinya. Bagaimana orang ini bisa menjadi 4 kaisar agung saat itu? Bodoh. Pantas saja orang ini adalah satu-satunya dari 4 kaisar agung yang tumbang selama bertahun-tahun, terkadang ketika terjadi sesuatu, ia selalu masuk akal. Taiyin Mingnu dan Kaisar Simei memikirkan tindakan Qin-Chen sebelumnya dan apa yang dia perintahkan kepada Taiyin Mingnu dan Molly, dan mereka samar-samar menebak sesuatu saat ini. Ini, rencana induknya sangat berani, bisakah berhasil? Kaisar Simei dan Taiyin Mingnu sama-sama gelisah. Melihat ekspresi wajah kedua orang itu, Molly tahu apa yang mereka duga, jadi dia berhenti berbicara. Ledakan. Kelompok itu terus terbang, hanya menyisakan Kaisar Netherworld yang menggaruk kepalanya. Mengapa Molly tiba-tiba berhenti bicara? Dia berencana untuk membantahnya. Setelah beberapa saat, Qin-Chen dan yang lainnya telah tiba di area inti jauh di alam Kaisar Wu Yueming. Semuanya, berhati-hatilah dan jangan sampai terlihat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Qin-Chen perlahan mendekat. Di antara alisnya, mata hitam pekat yang menakutkan terbuka secara langsung, dan aturan serta jalan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi di depannya langsung muncul di benaknya. Area inti Kaisar Wu Yueming penuh dengan bahaya, jadi wajar saja jika Anda waspada dan berhati-hati. Setelah terbang beberapa saat, di kejauhan di depan antara langit dan bumi, berdiri puncak gunung kuno. Puncak gunung ini mencapai langit, sangat megah, menjulang dari tanah di tanah yang luas ini, sangat menarik perhatian.
Dan di luar pegunungan, aliran cahaya hitam berkelap-kelip menunjukkan aura yang menakjubkan. Itu saja. Molly berkonsentrasi sedikit dan berkata, Qin Chen, nafas jurang yang saya rasakan sebelumnya berasal darinya. Meskipun nafas ini sangat halus, jika tidak ada pasti tidak akan salah. Oh. Qin Chen bersembunyi di kehampaan di luar gunung dan mengamati dengan cermat. Puncak gunung di depanku mengandung aura jalan besar yang menakutkan, luas dan tebal. Sekilas aku tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tapi semakin aku melihatnya, semakin aku merasakan kedalamannya. Dan menakutkan, serta mengandung banyak bahaya. Di mana tempat ini? Qin Chen memandang Kaisar Netherworld. Gunung Hun Yue. Kaisar Netherworld berkata dengan ekspresi serius, Nak Qin Chen, Gunung Hun Yue ini adalah area terlarang di bawah komando Kaisar Wu Yue Ming. Dikabarkan bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Wu Yue Ming berada, lahir dan mencapai pencerahan. Namun, itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak lagi tersedia. Dia berada di bawah komando Kaisar Ming dari 5 gunung. Area yang penting, apakah Anda yakin ada nafas jurang di sini? Qin Chen melirik Kaisar Netherworld dan Molly, kalian berdua, menurutmu siapa yang harus aku percayai? Kaisar dunia bawah. Berjalan menuju. Qin Chen berteriak dengan suara rendah. Dia pertama kali mengubur sesuatu yang tersembunyi di puncak gunung di kejauhan di bawah tatapan bingung Kaisar Nether dan yang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen berbalik dan membawa semua orang ke Gunung Hunyu dalam sekejap. Semakin dekat kami, semakin kuat aroma Gunung Hun Yue di depan kami. Mata Qin Chen dingin dan tegas. Aura yang kuat saja sudah sangat aneh. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah tanah terlarang yang sepi. Siapa yang akan percaya? Berdengung. Qin Chen mendekat dengan hati-hati, tetapi begitu dia memasuki area Gunung Hun Yue, gelombang khusus datang, memicu aturan Dao di sekitarnya. Tidak, itu formasi pemblokiran 10.000 Dao. Merasakan fluktuasi jalan, ekspresi Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan cemas, Nak Qin Chen, cepat mundur. 10.000 formasi blokade ini disusun menggunakan batu jalan khusus sebagai dasar formasi. Setiap jenis batu jalan berisi semacam aturan jalan. Totalnya ada 10.000 jenis peraturan jalan yang selalu berubah. Jika Anda ingin menghindari pemicu alarm dari 10.000 formasi blokade ini, kecuali Anda memiliki tanda sandi dari formasi ini, Anda harus sepenuhnya konsisten dengan jalan yang selalu berubah ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar cocok dengan jalan 10.000 aturan ini. Keluar dengan cepat. Kaisar Netherworld tampak cemas. Molly dan yang lainnya juga gugup, begitu mereka menerobos masuk dan ketahuan, pasti akan memicu perang besar, dan semua yang telah diatur Qin Chen sebelumnya pasti akan sia-sia. Formasi blokade 10.000 jalan. Namun, mata Qin Chen dingin, tanpa rasa gugup, pada saat kritis, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung membawa Kaisar Netherworld dan yang lainnya ke dunia yang kacau. Senyum. Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak dengan suara rendah, dan mata gelap ciptaan terbuka di antara alisnya, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya berubah di depannya. Langsung muncul di depan matanya. Kakak laki-laki. Saat ini, suara tawa juga muncul di benak Qin Chen. Xiao Xiao, tolong amati perubahan aturan jalan ini untukku dan beri aku pengingat. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia langsung mengaktifkan sumber jalan di tubuhnya. 3.000 jalan, selalu berubah, semuanya bersatu. Dengan suara mendengung, aura di tubuh Qin Chen tiba-tiba berubah seketika. Kekuatan berbagai aturan jalan terus mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti kaleidoskop yang menyilaukan dan luar biasa. Ada miliaran jalan di dunia, tetapi Qin Chen dapat melihat bahwa hanya ada 3.000 jenis jalan inti yang sebenarnya, yang disebut 3.000 jalan. Dan 3.000 jalan inti inilah yang telah berkembang menjadi miliaran jalan berbeda.
Ketika Qin Chen berada di Laut Mati, dia telah mengumpulkan 7 atau 8 dari 3.000 jalan dunia bawah dan menguasai 2.000 ratusan di antaranya. Kemudian, ketika dia meninggalkan Laut Mati, dia mematikan proyeksi 10 istana neraka dan 5 gunung dunia bawah, dan memperoleh banyak aturan besar dari 2 garis ini. Kemudian, di tempat-tempat seperti Kaisar Abadi, Lautan Bencana Abadi, dan Kota Fengdu, Qin Chen memperoleh dunia bawah di bawah komando Kaisar Yue. Jalan dan banyak jalan lainnya telah ditambah. Sekarang 3.000 jalan Qin Chen telah selesai sepenuhnya, hanya tersisa beberapa lusin. Dan dengan jalan yang sekarang dia kuasai, Qin Chen mampu mengembangkan ribuan jalan tanpa diketahui. Berdengung. Untuk sesaat tubuh Qin Chen terus berubah, sepenuhnya terintegrasi dengan fluktuasi jalan yang terus-menerus ditransmisikan dari puluhan ribu formasi blokade. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.